warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nila Sari. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan jurusan bimbingan konseling Islam. Dan saya sekarang semester 6 kelas A. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membahas public speaking. Teman-teman, pernahkah kita merasa gugup ketika harus berbicara di depan umum? Seperti jantung berdebar lebih cepat, tangan terasa dingin, terus materi yang sudah dipelajari tiba-tiba seperti hilang atau ngeblank. Nah, begitu saja. Nah, padahal sebenarnya kita paham apa yang ingin kita sampaikan, kita udah memahami kita udah mempersiapkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa berbicara di depan umum bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal keterampilan dan kesiapan mental. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang public speaking, mulai dari pengertian, urgensi, tujuan, dan juga manfaatnya, hingga karakteristiknya. Nah, secara sederhana, public speaking adalah proses berbicara di depan umum atau halayak untuk menyampaikan informasi, hiburan, maupun memengaruhi audiens. Menurut Anna Gustina Zainal dalam tulisannya tahun 2023, public speaking merupakan kemampuan komunikasi lisan yang bertujuan menyampaikan pesan kepada banyak orang secara efektif. Jadi, public speaking bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana pesan itu bisa diterima, dipahami, dan memberi dampak bagi pendengarnya. Lalu, mengapa public speaking itu penting? Nah, urgensinya public speaking itu dalam kehidupan kita sangat besar. Menurut Fajar Fahrudin tahun 2020, kemampuan public speaking dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ketika seseorang terbiasa berbicara di depan umum, ia akan lebih yakin terhadap dirinya sendiri. Selain itu, public speaking juga membuat kita lebih nyaman dalam bergaul, lebih mudah memahami lawan bicara, serta mampu mengukur kemampuan diri sendiri. Tidak hanya itu, kemampuan ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang yang mampu menyampaikan ide dengan baik. Akan lebih dihargai, baik di lingkungan akademik, ataupun organisasi, maupun di dunia kerja, teman-teman. Nah, bahkan public speaking bisa menjadi bekal penting ketika suatu saat kita harus bertindak atau mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Selanjutnya, apa saja tujuan dari public speaking? Nah, tujuannya public speaking sangat beragam. Pertama, itu untuk menginformasikan arti pembicara. Pembicara menyampaikan pengetahuan atau informasi baru kepada audiens. Yang kedua, untuk meyakinkan atau bersifat persuasif, yaitu mempengaruhi pendengar agar menerima atau mengikat suatu gagasan. Dan yang ketiga, untuk menghibur, misalkan dalam pidato, santai, atau acara tertentu seperti komedian. Selain itu, public speaking juga bertujuan memberi inspirasi atau motivasi, memberikan petunjuk atau instruksi, membangun citra atau personal branding. Nah, menawarkan serta menjawab pertanyaan, bahkan menyegarkan suasana. Sejalan dengan pendapat Yarli Datu yang menjelaskan bahwa public speaking itu tidak hanya soal berbicara, tetapi tentang bagaimana sih menciptakan dampak dan hubungan dengan audiens. Kemudian kita masuk pada manfaat public speaking. Nah, dalam jurnal yang ditulis oleh Wahyu Ning dijelaskan bahwa public speaking memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan profesionalisme seseorang. Orang yang mampu berbicara dengan baik akan terlihat lebih kompeten dan meyakinkan. Nah, public speaking juga meningkatkan kemampuan dan kualitas diri karena kita belajar menyusun ide secara terstruktur dan sistematis. Nah, manfaat lainnya adalah meningkatkan rasa percaya diri dan memperluas jaringan atau koneksi. Kalau zaman sekarang tuh relasi kali ya gitu. Ketika kita berani berbicara di depan umum, kita membuka peluang untuk dikenal lebih luas, membangun relasi dengan banyaknya orang. Selain itu, public speaking juga terakhir kita bahas tentang karakteristik public speaking. Nah, selanjutnya menurut Muhammad Sudi, di mana public speaking itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sifat formal, artinya dilakukan dalam situasi yang terstruktur. Yang kedua, membuat perancangan yang matang. Nah,
mulai dari penyusunan materi hingga cara penyampaiannya. Dan yang ketiga itu fokus pada ide pembicara, sehingga pesan yang disampaikan harus jelas dan terarah. Dan yang keempat, memiliki targetnya audiens yang spesifik. Selain itu, dalam public speaking dikenali 3 konsep, 3 V, yaitu verbal, vokal, dan juga visual. Verbal berkaitan dengan kata-kata yang kita gunakan, kalau vokal berkaitan dengan intonasi, volume, dan juga kejelasan suara. Sedangkan visual itu berkaitan dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga kontak mata. Oleh karena itu, public speaking bukan bakat semata, tetapi keterampilan yang dilatih dan dikembangkan. Nah, semoga setelah memahami materi yang setelah saya sampaikan, teman-teman dapat memahami dan juga mencatat. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya yang ingin jago public speaking. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.